Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 25 Januari 2024. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, mengawali informasi pertama, tabrakan beruntun yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Siantar Saribudolok, Desa Bulupangi, Kelurahan Merek Raya, Kabupaten Simalungun pada Rabu sore menewaskan 5 orang guru sekolah menengah kejuruan negeri 1 Siantar, Sumatera Utara. Diduga akibat remblong satu unit truk fuso bermuatan air mineral menabrak sejumlah mobil dan sepeda motor yang berada di depannya maupun yang datang dari arah berlawanan sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan beruntun. Tabrakan beruntun ini menyebabkan 5 orang guru SMK Negeri 1 Siantar meninggal dunia di lokasi kejadian akibat terjepit di dalam mobil yang ditabrak dan ditimpa oleh mobil truk fuso bermuatan air mineral. Korban guru semula berencana hendak melayat ke salah satu rumah orang tua guru lainnya di Pematang Raya. Mereka mengendarai 3 unit mobil secara beriringan. Hanya saja tepat di Kelurahan Merek Raya, sebuah tronton yang datang dari arah pusat Pematang Raya menuju Siantar diduga mengalami remblong, kemudian menabrak sejumlah kendaraan yang berada di depannya. Kasat Lantas Polres Simalungun Ibtu Joni Sinaga mengatakan, dari hasil olah tempat kejadian perkara, pihak kepolisian telah melakukan evakuasi terhadap 5 korban meninggal dunia dan belasan korban luka-luka lainnya. Kecelakaan lalu lintas, mobil truk menabrak beberapa unit mobil dikarenakan untuk mobil truknya dalam keadaan remblong. Kami telah melakukan evakuasi terhadap kendaraan dan begitu juga para korban sudah dibawa ke rumah sakit. Saat ini dapat kita pantau di TKP. Untuk barang bukti masih di TKP, menunggu kita evakuasi ke kantor. Korban meninggal dunia masih ada 5 yang kita evakuasi tadi. Akibat tabrakan beruntun tersebut, sebanyak 7 unit sepeda motor dan 6 mobil rusak parah. Saat ini supir truk fuso telah diamankan di Mapolres Simalungun guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan beruntun yang menyebabkan 5 korban meninggal dunia dan belasan korban luka-luka yang saat ini telah mendapat perawatan di rumah sakit. Dinilai sangat meresahkan masyarakat, sekitar tim Satgas Gakum Narkoba Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah lokasi di Kampung Banten di Desa Semencirim, Deli Serdang. Sebanyak 12 orang positif menggunakan narkoba. Petugas gabungan Polda Sumatera Utara menggerebek Kampung Banten di Desa Semencirim, Kabupaten Deli Serdang pada Senin sore. Kampung tersebut disinyalir sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba serta perjudian. Awal kedatangan petugas, para pelaku mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap. Dalam penggerebekan itu, petugas mengamankan sebanyak 12 orang yang terdiri dari 9 pria dan 3 wanita. Dan dari hasil tes urin semuanya positif mengkonsumsi narkoba. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, penindakan kampung tersebut berawal dari laporan masyarakat yang resah banyaknya orang asing yang keluar masuk kampung tersebut. Warga takut anak-anak mereka bisa terjerumus menjadi pengguna narkoba. Berdasarkan laporan tersebut, tim langsung melakukan penindakan dengan mengamankan barang bukti alat isap narkoba jenis sabu serta alat judi. Selain itu, petugas juga membakar barak-barak agar tidak digunakan lagi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kita melakukan pengungkapan peredaran narkotika, pengguna narkoba dan juga tempat perjudian yang selama ini meresahkan masyarakat. Ada 12 orang yang diamankan dan 12 orang itu positif narkotika. Ini ada di wilayah Kota Limbaru dan saat ini proses ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Sekali lagi bahwa ini adalah komitmen Polda Sumatera Utara untuk terus melakukan perburuan terhadap peredaran narkotika. Informasi lainnya datang dari puluhan warga Siborong-Borong melakukan aksi demo di depan kantor Pengadilan Negeri Tarutung sambil membawa peti mati. Warga meminta PN Tarutung melakukan eksekusi objek perkara yang sudah dimenangkan warga lebih dari 50 tahun. Dengan membawa peti mati dan spanduk yang bertulisan tuntutan saat mendatangi kantor Pengadilan Negeri Tarutung tadi pagi, warga menuntut dilakukannya eksekusi lahan yang belum dilaksanakan Pengadilan Negeri Tarutung semenjak keputusan dan telah ingkrah sejak dari tahun 1973.
Warga meminta agar pelaksanaan eksekusi objek perkara sesuai dengan putusan perkara sejak tahun 1973 yang tak kunjung dieksekusi pihak Pengadilan Negeri Tarutung pada objek perkara yang terletak di Jalan Sadar, Kecamatan Siborong-Borong. Menyikapi aksi demo puluhan warga, Humas Pengadilan Negeri Tarutung Nugroho Situmorang mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung, namun belum memastikan kapan akan dilaksanakan eksekusi. Usai melakukan pertemuan dengan Humas Pengadilan Negeri Tarutung, Koordinator Aksi ST Huta Barat mengatakan seharusnya objek perkara yang sudah dinanti warga selama lebih 50-an tahun tersebut sudah harus dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tarutung sebagai eksekutor. Putusan itu harus mutlak harus dijalankan karena itu putusan hukum. Jadi tidak ada alasan untuk ditunda-tunda, itu putusan hukum. Tanggung jawab hukum bila Negeri Tarutung harus dilaksanakan sebagai eksekutor karena mereka kan Pengadilan Negeri Tarutung ini kan tanggung jawab hukum harus dijalankan. Itu menjadi tuntutan. Karena terlalu lama. Pemirsa, memasuki musim tanam padi, para petani di Kabupaten Batubara mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Akibatnya petani harus menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Seperti dialami para petani di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Batubara yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi sejak beberapa bulan terakhir. Salah seorang petani, Togar Sirait, mengaku menggunakan pupuk non-subsidi yang mengakibatkan biaya produksi semakin tinggi. Hal senada juga disampaikan petani lainnya bernama Ngatijo. Selain masalah kelangkaan pupuk, para petani juga mengeluhkan mahalnya harga berbagai jenis obat-obatan untuk pertanian. Ini pupuknya agak susah ini, Bang. Susah. Jadi petani peroleh pupuknya gimana? Kalau petani sekarang ini ya sengsara lah kalau nggak ada pupuknya, Bang. Wah, kalau subsidi dia harganya 600-an, Bang. Harapannya ke pemerintah apa? Kalau harapannya pemerintah ya bantulah petaninya. Untuk pupuk sendiri gimana saat ini, Pak? So, untuk pupuk masa ini langka. Kami sebagai kelompok tani Sidorukun belum dapat pupuk sama sekali. Jadi untuk memupuknya gunakan apa, Pak? Pakai pupuk non Pak. Itu selisih harganya gimana, Pak? Ya banyak Pak, selisih harganya beda. Berapa kali lipat kira-kira? Kira-kira 2 kali lipat. Itu sebabnya susah. Susah memang belum apa Pak. Nggak ada apa keluar dari apanya udenya. Di tengah kesulitan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan mahalnya harga obat-obatan pertanian, para petani juga tidak mendapat kepastian harga jual gabah karena kerap berubah-ubah saat musim panen. Para petani di Batubara berharap agar pemerintah ke depan lebih memperhatikan kesejahteraan petani sebagai pejuang pangan. Pemirsa, masyarakat setempat mengeluh dengan tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah Teladan Medan yang menimbulkan bau menyengat. Masyarakat berharap tempat pembuangan sampah tersebut dipindahkan ke tempat pembuangan sampah akhir. Sejumlah masyarakat mengeluh dengan keberadaan tempat pembuangan sampah di Teladan Medan dikarenakan bau yang menyengat dan menimbulkan banyaknya lalat. Masyarakat sekitar berharap pemerintah Kota Medan untuk membersihkan dan memindahkan tempat pembuangan sampah tersebut jauh dari permukiman masyarakat setempat. Kalau bisa masyarakat dekat sini lah, kalau hari hujan bau banyak lalat ya. Mengganggunya enggak lah. Kalau mengganggu enggak ada. Cumanya mana dibilangnya masyarakat yang bikin jorok. Kalau kedepannya kan TPS ini kan kabarnya mau dibongkar karena kan stadion kan mau dibikin baru. Jadi ya dengan sendirinya kan pasti kan dibongkar itu muka Medan kan gitu. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Guna memastikan kesiapan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara pada pemilu 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Batubara menggelar stimulasi pemungutan dan perhitungan surat suara. Simulasi pemungutan dan perhitungan surat suara digelar di TPS 6 Desa Perkebunan Tanah Gambus, Kecamatan 50, Batubara kemarin. Simulasi digelar sesuai dengan tahapan pemungutan dan perhitungan surat suara yang sebenarnya saat hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Simulasi ini diikuti warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS 6 Desa Perkebunan Tanah Gambus. Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten Batubara Sulianto mengatakan, pada pemilu 2024 setiap pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS wajib membawa formulir pemberitahuan serta kartu tanda penduduk ataupun fotokopi, atau bisa juga surat keterangan identitas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk masing-masing pemilih itu punya syarat dan ketentuan berdasarkan keputusan KPU tahun 2024 nomor 066 ya. Itu DPT itu wajib pemilih DPT wajib membawa C pemberitahuan dan mendampinginya dengan identitas ya berupa KTP, suket atau fotokopi KTP. Untuk DPTB itu wajib membawa surat DPTB-nya dan mendampingi dengan ketentuan KTP elektroniknya. Pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang, KPU Kabupaten Batubara menyiapkan sebanyak 1.446 TPS yang tersebar di 151 desa dan kelurahan di Kabupaten Batubara dengan DPT sebanyak 316.365 pemilih. 912 orang PPS mengikuti bimbingan teknis pemungutan dan perhitungan suara yang diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan BIMTEK untuk petugas PPS dilakukan selama 2 hari sebagaimana tata cara pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Dalam kegiatan BIMTEK kali ini, para peserta diberikan bagaimana tata cara pemungut dan perhitungan suara di TPS, serta rekapitulasi surat suara, tanda pemberian suara sah dan tidak sah hingga kebijakan umum pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Amran Pulungan MSP, Komisioner KPU menegaskan BIMTEK kali ini sangat penting agar nantinya ada pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan pemilu, baik dari sisi pelaksanaan maupun pengawasan sampai di tingkat penyelenggaraan paling bawah KPPS. Kegiatan hari ini dilakukan oleh Kabupaten Padang Lawas. Kita melakukan BIMTEK hitung suara untuk PPS. Ada beberapa kecamatan yang kegiatan ini juga kita laksanakan dalam 2 hari. Ya, kita bagi yang 17 kecamatan ini, yaitu beberapa PPS yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Amran Pulungan berharap dengan adanya BIMTEK ini nantinya PPS dapat meneruskan ke PKPPS sehingga dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang sukses serta tidak mengalami kendala. Sementara itu Bawaslu Serdang Bedagai melantik 2.158 pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS secara serentak di 17 kecamatan yang ada di Serdang Bedagai. Kegiatan ini dilanjutkan dengan bimbingan teknis tentang tugas, fungsi serta wewenang di TPS. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Divisi Sumber Daya Manusia Christopel Gultom kepada media kemarin. Christopel menyampaikan pelantikan 2.158 anggota PTPS di 17 kecamatan yang ada di Serdang Bedagai telah berlangsung dengan baik. Begitu juga kegiatan yang dilanjutkan dengan bimbingan teknis mengenai pembekalan tugas, fungsi dan wewenang pengawas di TPS masing-masing. Diketahui saat ini tugas dan fungsi PTPS sangat strategis bagi keberlangsungan pesta demokrasi di pemilu. Untuk itu kami berharap kepada pengawas yang dilantik untuk mengetahui apa fungsi dan tugasnya sebelum dan sesudah berlangsung pemilihan di TPS. Christopel menambahkan saat ini di Serdang Bedagai untuk tingkat pelanggaran pemilu masih relatif nihil. Namun walaupun begitu kita berharap kepada petugas yang dilantik untuk tetap terus melakukan tugas-tugas pengawasan selama pesta demokrasi ini berlangsung. Dan tugas-tugasnya itu adalah melaksanakan mengawasi proses pelaksanaan pemilu sebelum dan sesudah di tingkat TPS. Materi yang kami bawa itu mengenai tugas, fungsi, tugas, wewenang dan fungsinya di TPS. Kita sudah tekankan kepada pengawas TPS untuk tetap berpegang teguh pada undang-undang untuk melaksanakan tugasnya di
di TPS-TPS mereka ditempatkan. Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu Selatan melaksanakan simulasi pemungutan dan perhitungan suara 2024 di TPS 19 Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Rabu kemarin. Dalam pelaksanaan simulasi, KPU menyediakan 5 kotak suara yang terdiri dari kotak Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Selain itu, KPU juga melakukan simulasi penggunaan aplikasi Sirekap untuk perhitungan suara. Simulasi ini juga merupakan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pemilihan sesuai dengan peraturan di saat pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Ketua KPU Labuhan Batu Selatan Saipul Bahri Dalimunte menyampaikan tujuan simulasi ini merupakan sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat terkait pemilu pada tanggal 14 Februari serta menyampaikan kepada masyarakat tata cara penggunaan suara serta pencoblosan. Dan simulasi diikuti sebanyak 183 pemilih dan untuk kertas surat suara yang disediakan sesuai dengan jumlah pemilih ditambah 2% cadangan. Sedangkan pemilih disabilitas merupakan prioritas dan tempatnya sudah disediakan. Tujuan acara simulasi ini yang pertama, yang pasti kita melakukan sosialisasi, pemberitahuan kepada masyarakat bahwasanya kita akan menggelar pemilu pada tanggal 14 Februari. Kemudian yang kedua, selain kita bersosialisasi, kita juga menyampaikan kepada masyarakat tata cara penggunaan suara atau tata cara mencoblos di TPS nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Sel berharap agar masyarakat dapat hadir ke TPS masing-masing pada 14 Februari nanti untuk menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum telah menambah pemahaman seluruh jajaran penyelenggara sehingga pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Seperti halnya yang dirasakan penyelenggara pemilu di wilayah Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saat pelaksanaan simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara untuk kedua kalinya dilakukan. KPU Kota Gunung Sitoli memilih TPS 1 Desa Tuhegeo, 1 Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi sebagai tempat simulasi. Untuk pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 diawali dengan pengambilan sumpah panitia pemungutan suara yang dilanjutkan dengan persiapan pemungutan suara, menerima pemilih sebagaimana dalam DPT yang memasuki TPS. Di tempat ini ada 3 orang pemilih dalam DPT karena 4 alasan diantaranya. Bertugas di tempat lain dilayani memberikan hak pilihnya mulai pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sementara penghitungan suara dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Proses simulasi ini bertujuan memberikan pemahaman bagi seluruh penyelenggara pemilu yang diikuti seluruh jajaran penyelenggara tingkat kecamatan dan desa. Sekali bahwa memang SDM adalah salah satu garda terdepan dalam penyelesaian pemilu karena mereka yang akan pertama kali berhadapan dengan pemilih di TPS. Jadi pada tanggal 25 kita akan melakukan pelantikan KPPS secara serentak. Tanggal 26-27 kita langsung membimtek KPPS. Petugas PTPS Bawaslu Kota Gunung Sitoli Rahmat SG mengatakan sejumlah penyelenggara pemilu terlibat pada proses simulasi tersebut untuk membekali dan mengerti tugas dan peran masing-masing saat pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara yang berakhir ini dilaksanakan pada semua tingkat penyelenggara pemilu 2024 untuk menambah kemampuan sumber daya manusia petugas penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU Deli Serdang melakukan simulasi pemungutan dan perhitungan surat suara kemarin pra pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di tempat pemungutan suara TPS yang berlangsung di kantor KPU Deli Serdang. Dalam simulasi pemilu ini diikuti 193 pemilih yang ada di TPS 12 Desa Tanjung Garbus, Kecamatan Lubuk Pakam. Selain pemungutan dan penghitungan suara juga digelar simulasi penggunaan sistem informasi mengisi rekapitulasi Sirekap untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran pidana dan administrasi. Asisten 1 Pemkab Deli Serdang Citra Effendi mengatakan simulasi ini dilakukan untuk melatih dan memberikan informasi terkait pemungutan
pemilu 2024 agar lebih lancar. Kegiatan simulasi ini adalah yang kedua kalinya dilakukan. Sirekap diketahui adalah sebutan lain untuk sistem informasi rekapitulasi elektronik yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk penghitungan suara. Sebelumnya teknologi tersebut hanya sebatas instrumen untuk mempublikasikan hasil pemilu. Namun sejak Pilkada serentak 2020, Sirekap digunakan sebagai alat bantu rekapitulasi manual berjenjang. Sirekap, aplikasi Sirekap. Jadi sini sudah jelas diterangkan dan kita melihat dari hasil simulasi ini kita punya keyakinan pelaksanaan pada tanggal 14 Februari akan datang dapat bisa berjalan sesuai dengan kita rencanakan. Pemantauan yang kita sejauh ini masih sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh pihak KPU dan prosesnya juga bisa berjalan sesuai dengan direncanakan. Ketua KPU Deli Serdang mengatakan kegiatan simulasi yang kedua ini untuk lebih memantapkan petugas KPPS di desa, mulai dari pemungutan dan penghitungan, selain itu juga pemantapan untuk aplikasi Sirekap. Ini bertujuan untuk memantapkan sekali lagi kepada penyelenggara kita di bawah, kepada kita semua, khususnya nanti kepada teman-teman PPK, PPS, dan KPPS untuk memantapkan dalam proses tahapan penghitungan suara, pemungutan dan penghitungan suara, serta juga pemantapan menggunakan aplikasi Sirekap yang akan kita pakai nanti pada 14 Februari. Dari simulasi ini dapat dilihat kemungkinan besar proses perhitungan suara akan lebih cepat karena ada program Sirekap, sementara perhitungan langsung masuk ke database. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pilihan Mama. Kan aku bilang Mama, aku juga punya pilihanku sendiri. Alah, pilihan. Tahu apa kau tentang pilihan? Mama udah lebih dulu lahir, jadi Mama tahu mana yang terbaik untukmu. Gak ada itu, Mak. Intinya aku udah punya hak untuk memilih. Pokoknya Mama gak mau tahu. Kau harus ikut pilihan Mama. Udahlah, Mak. Mama jangan paksa anak kita untuk mengikuti pilihan Mama. Dia sudah dewasa, Mak. Dia tahu mana yang terbaik untuk masa depannya, Mak. Kan itu lebih bagus daripada tidak memilih. Toh, siapapun terpilih nanti, mereka putra terbaik bangsa Indonesia. Ah, Bapak ini pun sama aja, bela-bela Mirna aja terus. Intinya, Mak, aku udah bulat sama pilihanku sendiri. Mau milih? Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari. Yuk, gunakan hak pilihmu. Pemirsa, informasi lainnya datang dari pembangunan dan perbaikan Medan Zoo tidak hanya dilakukan di dalam areal kebun binatang saja, namun juga pelebaran jalan akses menuju Medan Zoo dan sejumlah perbaikan lainnya. Pemerintah Kota Medan memutuskan akan melakukan penutupan sementara Taman Marga Satwa Medan Zoo untuk memperbaiki banyaknya fasilitas yang rusak. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menjelaskan pihaknya saat ini sudah melakukan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan yang merupakan akses menuju Medan Zoo. Terkait investor, Bobi juga menyebut sudah ada kesepakatan antara pemerintah Kota Medan dengan investor. Namun secara administrasi belum dilakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama. Bobi juga menepis tudingan bahwa Medan Zoo akan diambil alih oleh Rahmat Syah. Bobi menjelaskan pertemuannya dengan Rahmat Syah adalah untuk meminta saran dan masukan di mana Rahmat Syah merupakan Ketua Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia atau PKBSI. Menyampaikan informasi seperti apa, tapi kondisi kita tahu sama-sama. Bahkan menuju ke sana juga kita perbaiki. Ada beberapa akses jalan yang menuju ke zoo-nya, itu kita lebarkan. Akses jalannya kita
Dari kemarin sudah proses pembebasan ya, mana yang Pak Endar ya? Proses pembebasannya artinya apa? Ini prosesnya bukan tiba-tiba, bukan karena ada viral-viral kita baru kerja, enggak. Prosesnya sudah kita mulai dari infrastrukturnya, struktur di luar zoo-nya sampai struktur di dalam zoo. Restorannya sudah ada, dari dulu juga sudah ada. Prihatin melihat kondisi Medan Zoo saat ini, ratusan relawan melakukan aksi bersih-bersih dan mengumpulkan donasi untuk satwa dan para pekerjanya di Medan Zoo. Dengan membawa berbagai peralatan gotong royong, relawan mulai melakukan bersih-bersih yang dimulai dari pintu masuk Medan Zoo, kamar mandi umum hingga ke areal kandang satwa. Para generasi muda ini membersihkan kawasan Medan Zoo dari sampah dan rumput ilalang yang mulai tinggi menutupi taman-taman. Salah satu perwakilan dari influencer, Fahmi Saleh, mengatakan kegiatan ini berawal dari keprihatinan mereka mendengar kabar sejumlah satwa yang ada di dalam Medan Zoo mati dan tidak terawat. Sehingga dengan inisiatif para penggiat media sosial dan komunitas yang ada di Medan melakukan aksi pengumpulan donasi. Dari hasil donasi tersebut terkumpul dana sebesar 82 juta. Donasi ini nantinya akan diserahkan untuk makanan para satwa, mengingat pertanggal 15 Februari mendatang Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia akan menghentikan bantuan pakan satwa di Medan Zoo. Itu menghasilkan jumlah total donasi kita sampai dengan 82 juta, dan itu adalah penggabungan dari donasi influencer Medan Support, masyarakat Kota Medan. Ketika mendengarkan tempat ini bakal ditutup sementara, maka kami menyatakan kami harus meninggalkan tempat ini dalam kondisi yang paling layak untuk hewan satwanya dulu. Nah, di gerakan yang kedua ini juga kita menggerakkan melalui Bumantara ya, kita menggerakkan seluruh masyarakat Kota Medan untuk ikut serta bersama-sama membersihkan lokasi ini agar mungkin kesehatan hewan satwanya bisa kita jaga kembali lagi. Manajer Medan Zoo Pernius Hareva berharap aksi gotong royong ini bisa berkelanjutan. Ia juga menjelaskan saat ini kondisi beberapa satwa koleksi Medan Zoo dalam kondisi kurang sehat, di antaranya harimau Sumatera. Ini awal pertama dari influencer ya, dari bantuan tenaga ya, pikiran, terutama kebersihan tubuh, baik kandang, baik halaman ya. Yang mudah-mudahan ini berkelanjutan sehingga Medan Zoo ini bantu kembali. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.